pertemuan ketiga ini dari course robotik ya. Make sure kalian udah bisa install ROS2. Dokumentasinya ada, tapi ini memang agak tricky nanti instalasinya. Ada beberapa cara soalnya. Jadi kalian bisa pakai Docker atau kalian install di Linux Ubuntu, di Windows. Nah, Windows ini biasanya agak problem waktu install-installnya. Yang paling aman sebenarnya pakai Docker. Nanti coba tanya Kak Dava, gimana cara paling efisien untuk instalasi versi apa yang harus kalian install dan lain-lain. Oke? ROS2 adalah robotic operating system yang bisa dibilang standar industri saat ini. Di akademik juga orang banyak pakai ROS2. Dan untuk simulator kalian bisa install Webots. Webots installation sudah pernah di-share belum, ya, Dava? Oke, Webots ini adalah tools untuk simulating robot. Kalian bisa install di Mac atau di Windows. Saya pakai Mac nih. Kalau di Windows kalian bisa download versi Windows ya harusnya ya. Oke, layar saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, nanti bisa tanya sama Dava gimana cara instalasi dan beberapa algoritma di dalam robot otonomi kalian bisa simulate menggunakan tools seperti ini. Tools-tools seperti ini banyak ya, ada yang berbayar mahal, ada yang open source kayak Gazebo dan Webots ya. Kita di course ini mungkin pakai ini Webots aja ya. Selain itu ada Gazebo, kalian juga bisa coba. Nah, waktu install kalian bisa pilih pakai Python ininya, code-nya, atau kalian mau pakai misalnya yang C atau C++ seperti ini. Ini tools-nya. Biasanya kalian harus belajar dulu cara bikin background, tapi kalian bisa belajar dari contoh yang ada yang sudah dibuatin aset-aset ininya ya. Ini seperti membuat game, kalian bikin objek-objeknya, background-nya, kalian bikin aset-aset untuk robotnya. Ini hanya contoh untuk robot yang seperti animal. Robot seperti ini banyak dikembangkan saat ini. Misalnya dari Boston Dynamics, company yang dulu di-build di MIT, sekarang udah jadi Hyundai Company, diakuisisi sama Hyundai. Mereka buat animal-based robot untuk tugas-tugas yang buat manusia terlalu beresiko. Oke? So, bagaimana kita define kinematik atau pergerakan robot itu akan kita bahas hari ini. Sebaiknya kalian mulai install tools-toolsnya, sebab robot itu kalau kalian beli hardware-nya seperti ini dari Boston Dynamics itu cukup mahal, mahal sekali bahkan ya untuk kalian sebagai mahasiswa. Jadi sebaiknya download simulator yang open source seperti ini banyak, ada Gazebo dan ini, tapi ada juga yang industry scale ya, misalnya kayak NVIDIA robot simulator, apa namanya, Isaac Sim ya kalau nggak salah ya. Coba NVIDIA Isaac Sim. Nah ini udah pakai engine Omniverse, jadi simulasinya itu sudah mendekati real case, real world ya. Jadi dia bisa simulate seperti mirip dengan kondisi nyata. Mungkin di YouTube kalian bisa lihat NVIDIA Isaac Sim. Oke, ada banyak video-videonya. Mungkin kita lihat salah satu aja, yang ini aja overview.
Nah, ini contoh bagaimana dia simulate gudang misalnya, supaya dia tahu bahwa pada saat ada AVJ atau Automatic Guided AGV, Automated Guided Vehicle bekerja dalam gudang, itu benar-benar bisa dia simulate mendekati real, bahkan barang-barang yang ada di gudang, itu juga dia bisa simulate sehingga dia bisa buat sintetik data, dan pada saat robotnya dideploy, robotnya sudah paham. Kalau ini Franka Emika, ini robot arm manipulator dari Jerman. Nah, ini juga bisa disimulate dengan tools-tools yang mereka sediakan atau yang dari NVIDIA. Oke. So, in reality pada saat kalian bekerja nanti tools-nya akan banyak ya. Jadi coba pakai tools yang open source dulu supaya kalian bisa kebayang nanti pada saat bekerja itu basic-nya udah dapat, dan di saat dikasih tools yang lebih advance, kalian bisa menggunakannya dengan optimal. Oke. Franka Robotics ini perusahaan Jerman yang bikin arm manipulator robot yang paling canggih ya. Dan ini banyak dipakai di pabrik, di lab, di pekerjaan-pekerjaan yang bisa menggantikan manusia untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia. Oke, so hari ini kita akan masuk ke materi fundamental konseptual dulu. Saya asumsikan kalian udah start mulai instalasi ROS2 dan mulai instalasi Webot-nya. Ya. Kalau ada kesulitan nanti tanya ke Mas Dava bagaimana caranya. Oke? Kita akan belajar konsep yang sangat penting tentang open loop motion control. Ya, mungkin sebelum masuk ke open loop-nya start dari motion control dulu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, oke, ini kelihatannya, saya gedein. So, open loop itu tidak ada positioning control, tidak ada error correction. Jadi setelah saya set nih controllernya, motornya, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang saya configure. Ya. Agak sedikit berbeda gambarnya dengan closed loop. Kalau closed loop ada data dari luar konfigurasinya, misalnya sensor di sini. Data itu kasih X, dan tergantung dari nilai X dan Y di sini, dia akan bekerja regulatornya, controllernya, dan stepper motornya. Open loop dan closed loop ini adalah bentuk mekanisme motion control yang banyak dipakai di robotik ya. Kalau kalian pernah lihat assembly line di pabrik, ada yang sifatnya open loop, ada yang sifatnya closed loop ya, yang sudah ditambahin IoT sensor. Nanti pada saat datanya sekian, kontrolernya atau motornya bekerja sesuai dengan input dari sensor. Oke, kita bahas dulu start dari motion control. Ya, so asumsikan ada suatu sistem, biasanya disebut non-holonomic system, bahwa sistem itu hanya terpengaruh dari dirinya sendiri. Bagaimana kontrol satu initial configuration ke tujuan ya, ke final configuration. Misalnya di sini ada gambar robot yang dengan 2 roda ya. Yang kita sebut motion control adalah bagaimana kita kontrol robot ini untuk bergerak dari titik awal ke titik akhir sesuai dengan rule atau aturan yang kita inginkan ya. Ini yang sering disebut robot kinematik atau dynamic model. Biasanya ini menyangkut sedikit-sedikit pelajaran kalian di fisika dasar, ya. Bahwa kalau saya pengen lihat satu trajektori dari satu robot, itu biasanya bisa kita jelaskan dengan persamaan diferensial. Persamaan diferensial equation, di sini saya singkat DE. Jadi misalnya ada robot, posisinya kita notasikan pakai X, ya. Kalau X titik itu artinya dia punya kecepatan, karena ada titik di atasnya itu kita sebut kecepatan, bahwa perubahan dia terhadap waktu. Nah, itu sama dengan A, ya, satu fungsi motion control A, yang merupakan fungsi X, posisinya pada waktu T,
dan U kontrolnya pada waktu T dan waktu T. Jadi di sini kalau kalian pahami persamaan ini, X-nya itu posisi robot pada waktu T. Ya, fungsi waktu tentu saja ya. Terus yang kedua adalah U. U ini kontrol input. Kontrol input kalau dia dinamis, setiap saat bisa kita ubah, artinya dia juga fungsi waktu. Dan T adalah waktu. Maka yang disebut motion control itu adalah motion control model itu adalah A yang merupakan fungsi X, U, dan T. Oke? Bagaimana kita menghitung percepatan X dot, itu biasanya ada persamaan diferensial yang harus diselesaikan, biasanya pakai Euler method. Kalian nggak usah worry sama matematiknya bagaimana diimplement, karena biasanya di framework itu sudah ada ya, untuk motion control. Untuk menyelesaikan motion control itu di framework yang seperti Weebot atau MoveIt ya, itu udah ada biasanya framework untuk menyelesaikan persamaan differential equation tadi. Cuman karena kita lagi belajar secara fundamental di sini, saya harap kalian bisa translate konsep matematiknya nanti supaya pada saat pakai framework kalian tidak bingung ya. Oke. So, kalau saya bisa define persamaan diferensial atau equation of motion dari satu robot, ya, maka kita harus bisa mendefine juga optimal control problem itu sebagai problem optimization. Oke? Misalnya nih, saya tahu gerakan robot ini dari titik A ke awal ke final, saya bisa cari persamaan diferensialnya. Tapi tentu saja saya pengen dia bergerak dengan lintasan yang optimal. Oke? Gimana secara matematik saya rumuskan itu kalau saya punya UT, Admissible Control Equation, dan trajectory XT. Nah, biasanya kita define satu performance metric atau objective function, misalnya kita pengen dia bergerak dengan energi paling minimum, atau kita pengen dia bergerak dengan lintasan paling minimum ya. Performance metric itu anggap saja J. Oke? Maka secara matematik formal kalau saya define problem optimal control itu adalah minimize ya terhadap U H ditambah persamaan jelimet ini ya. Ini persamaan differential equation, tapi ini sangat formal untuk mendefine optimal function control. Oke? Jadi misalnya robotnya bergerak dari waktu T0 ke TF, maka dia harus bisa meminimize fungsi H plus integral G U dt. Tapi juga harus subjek bahwa nilai-nilai X ini harus memenuhi persamaan motion atau X dot T tadi ya, bahwa dia tidak boleh nilainya itu melewati aturan ini ya. Jadi dia harus tetap di dalam kerangka persamaan gerak atau motion equation-nya dia sendiri. Tapi secara formal seperti ini, nggak perlu kalian hafalin matematik itu. Ini hanyalah bahasa supaya kalau saya jelasin ke kalian atau saya jelasin ke orang-orang lain, misalnya di negara lain, kita punya bahasa yang sama. Bayangkan kalau nggak ada matematik, gimana kita jelasin suatu konsep yang teknikal tanpa mathematical equation. Kita harus cari bahasa yang semua orang bisa paham. Which is bahasa ini semua orang bisa paham. Oke, bahwa dia given motion equation X dot T, tadi kita udah define sama dengan A, maka yang disebut optimization problem dalam kita mencari nilai minimum dari suatu fungsi performance metric J, supaya dalam pergerakannya itu kita bisa meminimize performance metric tersebut. Oke? So, bagaimana kita form optimal control? Jadi dari U ya, kita anggap bahwa turunan dari U itu dalam closed loop. Tadi kita udah define apa itu closed loop, apa itu open loop ya. Kalau closed loop itu dia punya sensor masuk ya,
Tentu saja yang open loop persamaannya agak sedikit berbeda nanti. Kalau yang mana tadi? Kita di sini. Jadi yang untuk closed loop dan open loop agak sedikit berbeda persamaan ini. Kalau kalian lihat di sini apa perbedaannya? Bahwa kalau di open loop, posisi X itu hanya bergantung konfigurasi awalnya, X T0. Tapi kalau di closed loop, posisi X tergantung pada waktu, jadi XT. Ya, jadi ini mendefine secara formal, secara matematikal formal, apa itu open loop dan closed loop. Bahwa kalau untuk closed loop, optimal control equation-nya U optimal atau U bintang di sini, ya itu bergantung pada XT. Sedangkan untuk open loop, optimalnya tidak bergantung kepada XT, tapi hanya bergantung pada konfigurasi awalnya. Oke? Biasanya kita bisa combine, misalnya dalam case di mana ada robot atau assembly line tadi, yang dua-duanya ada ya, ada closed loop, ada open loop. Biasanya kalau di-combine akan jadi two-step design seperti ini, di mana ada reference control yang sifatnya open loop, ada yang closed loop. Oke? Open loop control tadi hanya bergantung pada XT0, bisa dibagi dua jenis, ada yang direct method, ada yang indirect method ya. Semua penjelasan di sini nanti kalian bisa prompt ke ChatGPT kalau penjelasan saya tidak terlalu clear buat kalian ya. Misalnya kalian pengen dijelaskan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah gitu ya. Kalian bisa copy penjelasan di sini, kalian bisa minta ke ChatGPT misalnya jelaskan dengan bahasa lebih mudah apa itu open loop dan closed loop motion control dalam robotika. Oke, jadi kalian bisa pakai ChatGPT sebagai teman belajar. Dia jelasin open loop, instruksi menggerakkan robot tanpa ada umpan balik dari sensor atau lingkungan. Ya, contoh sederhana dia kasih ya closed loop. Nah, nanti kalian bisa lanjutin lagi, minta misalnya jelaskan persamaan matematik untuk motion control, open loop, dan closed loop. Ya. Jadi biasakan diri kalian, karena kalian udah ada di era AI saat ini, kalian sewaktu belajar juga dibantu oleh AI. Jangan sampai kalian nggak dibantu AI, sementara yang lain bisa jauh lebih smart, jauh lebih pintar dibanding kalian. Oke, dia akan jelasin dengan bahasa Indonesia lebih mudah karena di sini open loop-nya tidak ada umpan balik, ya, maka output-nya dia bilang cuman seperti ini, hanya bergantung dari input. Oke, GS-nya itu transfer system. Dikasih persamaannya seperti ini dan lain-lain. Oke. Jadi selalu jadikan ChatGPT atau Gemini sebagai teman kalian belajar supaya kalian bisa belajarnya jauh lebih cepat dibanding yang lain. Oke. So open loop control kita pengen cari, kalau saya sebut optimal control, kita pengen selesaikan persamaan ini. U bintang atau U optimal, U itu kontrol input tadi ya. Nah, ini ternyata ada dua teknik di sini namanya direct method sama indirect method. Ada yang pakai non-linear programming, direct method, sama non-linear programming. Nanti kita akan tanya ChatGPT bahasa mudahnya, tapi saya lagi bahas persamaan jelimetnya secara formal supaya kalian nanti bisa lebih familiar di saat baca paper atau baca materi-materi technical, itu nggak ketakutan ya. So direct method itu pakai non-linear programming, dia pengen solve persamaan ini ya. Jadi dia pengen solve persamaan optimisasi sebelah kiri ini dengan Euler discretization. Oke. So, coba kita minta ke ChatGPT jelaskan
tentang direct method non-linear programming transcription. Oke, nanti dijelasin. Oke, kalian bisa baca. Jadi karena kita harus nyelesain persamaan diferensial, oke, maka harus didiskritisasi. Jadi waktu itu dijadikan kayak indeks diskrit. Setelah itu baru diselesaikan persamaan diferensialnya dengan Euler method. Ya, ini cukup panjang. Oke. Kenapa harus belajar matematik seperti ini di saat kalian bikin robot ya? Kalau kalian sebagai pengguna robot, kalian nggak perlu dalam di matematik seperti ini. Tapi di saat kalian yang membuat robotnya dan kalian harus rilis SDK buat penggunanya supaya dia bisa kembangin, kalian harus bisa menerjemahkan motion control itu dengan sebagai software di dalam robot ya. Misalnya contoh planar quad rotor seperti ini. Kalian bayangkan robot seperti ini, dia punya degree of freedom. Kalau saya plot dalam 2 dimensi, dia ada masanya ke bawah ya, dan dia bisa bergerak dengan degree of freedom psi. Ini yang tanda psi ini ya. Dan ada L ya. Nah, kira-kira kalau dia mau bergerak dengan energi minimum sebagai performance-nya, maka kita harus menyelesaikan persamaan ini subject to constraint motion control-nya. Oke? Tentu saja pada saat kalian menggunakan robotnya, kalian nggak perlu define ini, tapi pada saat kalian membuat robot seperti ini, kalau kalian tidak solve dia punya motion control, robot kalian bisa bergerak dengan cara yang tidak kalian inginkan. Ya, misalnya energinya jadi cepat habis, baterainya dia makan gitu ya. Jadi pembuat robot itu selalu mencoba membuat robot yang paling efisien. Jangan sampai pada saat dia bergerak ternyata itu bukan gerak optimal dan baterainya jadi kepake dengan sangat cepat, drain baterainya. Oke, ini hanya contoh. Jadi setiap robot biasanya ada motion equation-nya dan ada optimal control-nya, didefine sebagai persamaan diferensial, ada SDK-nya, kalian bisa pakai untuk make sure bahwa robot kalian bekerja dengan optimal. Ada banyak software package untuk ini ya, perlu dicari nanti yang untuk ROS2. Setiap robot biasanya ada motion control equation-nya. Contoh kayak ini ya, ini lihat, ini pasti akan kompleks sekali dia punya motion control karena dia punya 4 kaki dan dia punya degree of freedom yang luar biasa nih, karena kakinya bisa bergerak ke depan, ke belakang. Tapi bayangkan kalau satu kaki bergerak ke depan, yang satu ke belakang, bisa jatuh robotnya. Ya. Jadi persamaan diferensial dari robot animal ini harus dibuat sehingga robot itu selalu mengikuti persamaan motion tersebut secara optimal. Kalau enggak, robotnya bisa jadi pada saat jalan jatuh. Ya. Oke, saya kasih contoh yang tadi yang Boston Dynamic Robots, supaya kalian kebayang kompleksitasnya sebagai pembuat robot. Ini mungkin, coba kalian lihat nih robot. Tuh. Yang disebut motion control, gimana elemen-elemen di robot itu bisa possible motion-nya kemana aja, apa yang nggak mungkin, ya, apa constraint-nya. Lihat dia punya degree of freedom. Oke, itu semuanya harus diselesaikan persamaan diferensialnya supaya dia bisa bergerak seperti itu. Oke, ini another example. Saya oke. Itu dia bergerak di mana dia jatuh sendiri karena kakinya itu tadi keselip gitu ya. Jadi kalau itu tidak didefine dengan baik posisi dari kakinya, nggak mungkin kita bisa bikin robot seperti ini. Dan untuk mendefine itu di dalam software, kita harus bisa menyelesaikan optimal motion control yang tadi saya jelaskan. Tentu saja akan lebih kompleks kalau robotnya udah seperti ini.
Tadi kan contohnya cuma planar motor ya, yang simple, hanya dengan 2 degree of freedom atau 2 coordinate, generalized coordinate. Kalau yang ini udah sangat-sangat kompleks. Oke, kedepannya kalian akan melihat banyak sekali robot-robot seperti ini bekerja di industri, bahkan bisa menggantikan pekerjaan kalian kalau kalian tidak aware sama disrupsi atau perkembangan teknologi. Ini yang tadi kita simulate di Webot ya, yang tadi saya ceritain bahwa kakinya harus bekerja. Bayangkan kalau kakinya tidak datar ke bawah, dia jatuh robotnya. Ini pasti ada constraint supaya kakinya itu 4 itu selalu bisa seirama pada saat dia bekerja ya. Dan semua gerakannya harus di make sure bahwa dia menggunakan energi yang paling minimum. Karena kalau enggak nanti baterainya habis, robotnya nggak bisa bekerja secara optimal. Oke, pembuat robot selalu menyertakan software library-nya untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tadi ya, untuk robot-robot yang mereka buat. Oke, saya lanjut. Oke, ada beberapa software yang sering dipakai di sini. Ya. Oke, next. Ada method lain selain yang direct method, ada yang indirect method. Kalau direct method tadi, selesaikan persamaan diferensialnya. Jadi, tentukan gerakannya berdasarkan dimensi robotnya, dan cari motion plan atau gerakan motionnya, dan selesaikan optimal motion plan-nya. Ada juga cara yang secara indirect method, ya. Jadi dia bikin kondisi-kondisi optimality dan dia turn masalah itu menjadi 2-point boundary value problem. Again, ini mathematical model dan dia discretize dan dia solve persamaannya. Bedanya tadi dia langsung dari motion plan equation langsung dia solve. Kalau ini translate dulu menjadi 2-point boundary value, baru setelah itu di discretize, baru di solve. Oke? So, ini teknik berbeda, tapi mungkin contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada mobil seperti ini, robot mobil, degree of freedom-nya ini cuma theta sama psi. Theta itu menunjukkan dia punya ban depan terhadap sumbu ortogonal yang lurus. Oke, sedangkan psi itu adalah kalau saya tarik garis dari tengah robotnya, posisi sirkular dari tengah robotnya itu psi. Oke, so ini kalau kita solve dalam dua persamaan motionnya x dot sama dengan a, mungkin seperti ini ya, x0-nya sama dengan x0, x-nya pada waktu tf sama dengan xf. Oke, kalau ini di solve kita dapat persamaan motionnya x dot sama dengan cos theta v, dan y dot sama dengan sin theta v. Oke? State-nya x, y, theta. Oke? So, ini bisa kalian minta simple di ChatGPT. Misalnya saya bilang, ini saya tulis pakai bahasa Inggris prompt-nya ya. Assuming I have simple car robot, okay, with 4 wheel, okay. Dia ada 4 roda ya. Degree of freedom defined by generalized coordinate-nya, generalized coordinate defined by x, y position and psi and theta. Okay. Explain the motion plan equation of this robot. Oke. Semua yang kalian kebayang tadi di matematik itu dia sudah punya datanya di ChatGPT. Jadi kalian bisa tanya, misalnya kayak ada di slide tadi seperti itu, kalian bisa lihat dia akan selesaikan. Ini dia punya motion equation, ya. Oke, ini dia punya turning
theta dan psi. So ini dia punya kinematic equation. Oke. So kalian kalau misalnya mau bikin ini jadi Python code, ya kalian tinggal bilang write Python code to implement sample of non-holonomic constraints of this robot. So kalian bisa bikin Python code-nya supaya bahkan kalian bisa visualize nanti code-nya ya. Kalau kalian minta visualisasikan gerakannya dan lain-lain. Di sini dia bagi dua, ada yang jenisnya holonomic, ada yang non-holonomic. Apa itu holonomic constraint? Itu ya constraint-nya merestrict robotnya ya untuk melanggar konfigurasinya, kayak car robot lain misalnya bannya itu nggak mungkin bergerak ke arah yang tidak masuk dalam motion plan-nya ya. Nah ini dia kasih contohnya. Jadi ini posisinya, ini Y posisinya, ini gerakan robot path-nya. Oke. Oh, bentar. Saya minta sampel code-nya. Dia belum keluarin. Oke. Nanti kalian bisa selalu pakai ini ya, supaya di saat untuk implement, supaya kalian tidak menghafal. Jadi, tapi untuk bisa pakai tools ini dengan baik, kalian harus ngerti apa yang mau diminta ke dia. Ya. Tadi yang saya contohin ke kalian, saya punya robot, saya kasih tahu bahwa dia punya degree, dia punya generalized coordinate di dalam x, y itu theta dan psi, minta dia punya motion equation, dan setelah itu dia kasih cara bahwa ada dua cara untuk ini, holonomic ataupun non holonomic. Oke. Ini code-nya. Oke, nanti belajar dengan Dava untuk case-case robot tertentu. Kalian bisa minta motion equation-nya dan suruh dia solve juga pakai code. Selama kalian ngerti bahwa memang common sense-nya seperti itu, kalian bisa nanya ke ChatGPT. Masalahnya kalau kalian nggak punya common sense, even bertanya pun nggak tahu ke ChatGPT mau tanya apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan dalam course ini kalian bisa kelihatan bahwa kalau saya punya robot, pasti ada generalized koordinatnya, dan pasti ada motion plan equation-nya. Kita bisa define satu performance metric supaya dia bisa optimize berdasarkan performance metric tersebut untuk mencari optimal motion control. Ada dua cara yang menyelesaikan optimal motion control, ada yang direct dan indirect. Setelah kalian punya common sense itu, di saat kalian dapat robot, ya kalian tinggal minta ke ChatGPT, how to give sample code-nya, bagaimana solve equation-nya, dan lain-lain. Dengan begitu kalian tidak perlu belajar dengan cara menghafal, ya, tapi kalian belajar dengan cara memahami apa yang saya jelasin, supaya kalian bisa prompting dengan common sense yang kuat. Oke? Saya lanjut. So, simple car kayak tadi, ada bannya dua di depan yang bisa bergerak, dia udah kasih persamaan equation-nya, ya. Akhirnya kita bisa dapat bahwa theta dot ya itu sama dengan V bagi L dikali tangensial psi. Dan psi adalah inverse tangen dari L theta plus theta dot bagi V, ya. Apa maksudnya ini? Bahwa theta itu nilainya nggak boleh melanggar persamaan ini. Kalau melanggar persamaan ini ya rusak robotnya ya. So kalian nanti prompting supaya kalian bisa bikin motion equation dan optimal motion dari simple car steering yang tadi. Oke, so bottom line-nya semua state variable dari input pasti bisa ditentukan oleh trajectory equation atau trajectory plan tadi. Oke. Nah, kita bilang bahwa sistemnya differentially flat, kalau Z, ya, dia punya trajektori itu bisa kita define dalam satu persamaan. So, apa itu differential flatness? Jadi, kalau saya punya nonlinear system X, yang didefine dengan A dot XU, differential flat itu mengatakan bahwa
eksis suatu fungsi alfa, sehingga Z sama dengan alfa yang merupakan elemen X, U. Ya. Dan dia bisa dicari solusinya, X, U ini seperti apa. Oke? Again, kalau kalian nggak ngerti, tanya ChatGPT, supaya kalian bisa benar-benar ngerti apa ini differentially flat equation dari satu motion plan. Oke? So, implikasi dari trajectory generation, nah, kalau saya punya T-nya, dia bisa kasih tahu saya bahwa si mobil tadi yang kita desain itu differentially flat, ya, terhadap posisi roda-rodanya. Ini kayak analisis teknik untuk misalnya membuat desain satu robot. Oke, nanti kalian bisa tanya lagi ke ChatGPT, misalnya explain differential flat, ya, explain the differential flatness of that robot. Oke, tadi yang steering mobil itu saya bilang coba explain dia punya differential flatness. Pasti dia jelasin lebih detail, jauh lebih detail dibanding apa yang saya bisa put di slide, ya. Jadi sebaiknya kalian gali knowledge-nya dia supaya kalian belajarnya jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak. Oke, jangan takut sama persamaan matematiknya, biar AI-nya yang menghafal, kalian harus ngerti apa sih maksudnya itu, misalnya differential flatness, ya. Ini properti apa sih? Oh, ternyata ini misalnya untuk control system, di mana semua posisi atau velocity dan inputnya bisa kita define dalam satu persamaan algebra, gitu ya. So, jadikan ChatGPT sebagai asisten supaya kalian belajar lebih banyak. Oke. So, practical implication-nya artinya kalau dia punya differential flatness, artinya robot itu semua gerakannya, posisinya terhadap waktu bisa saya define dalam satu persamaan. Sehingga kalau persamaannya saya tahu, saya bisa mengontrol robot itu dengan lebih baik. Oke? So, tadi ada Z, itu kalau dia differentially flat, maka kita bisa define dia punya persamaan, ya, trajektori dengan lebih baik. Oke, materinya cukup sampai di sini, ya. Coba kalian practice more dengan ChatGPT. Mungkin cari robot-robot yang simple, misalnya simple robot. Ya, di sini banyak sih sebenarnya di sini, ya. Kalau kalian open sampel world-nya, robot vehicle misalnya, ya. Nggak ada simple robot ya di sini. Coba sampel. Kalau yang kayak Frank ini, yang ini udah kompleks banget itu robotnya, ya. Cuman mungkin saya lagi nyari robot-robot yang simple kayak four wheel vehicle tadi. Simple robot. Nah, ini kan kayak cute, simple robot, humanoid robot. Ini kan cuma 2 kaki, 2 tangan, tapi nggak terlalu kompleks mekaniknya, ya. Nah, coba kalian cari dan coba solve dengan ChatGPT, dia punya general. Oke, kita coba, ya. Find recommend a simple humanoid robot that can be explained in terms of simple motion equation. Nah, ini SoftBank Robotic, dia bilang ada Now Humanoid Robot. Now Robot, ya, coba kita cari. Ini robotnya. Biasanya kalian bisa beli nih robot-robot seperti ini. Ada yang pakai untuk pertandingan bola, gitu-gitu, ya. Dan ini equation-nya, dia punya kinematic equation-nya udah solve.
biasanya pembuat robotnya udah ngasih SDK sehingga kalian bisa ngontrol dengan baik robotnya. Oke. So tadi dia bilang now robot ya. Ini dia punya arm, leg. Ini dia punya position. Oke. Ini inverse kinematic untuk single limb-nya. Oke. So once dia bisa define, dia punya uh, motion equation, kalian bisa dengan easy berinteraksi dengan SDK-nya untuk bisa mengontrol robot tersebut. Misalnya kalian pengen dia main bola, ya, atau kalian pengen dia do something. Saya rasa ke depannya akan sangat menarik. Robot-robot seperti ini nanti dikasih speaker, dia bisa ngomong, di belakangnya ada chat GPT, dia bisa perform something di meja kerja kalian untuk bantu kalian bekerja, ya, bahkan bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalian belum kebayang sekarang. Tapi dengan teknologi AI saat ini, everything is possible. Oke, tinggal ditambahin speaker gitu. Selama motion SDK-nya kita udah punya, kita bisa program dia supaya kalau dia dapat message apa dari kita, perintah apa, uh, dia bisa turn into action yang kita inginkan. Misalnya dia disuruh nyanyi sambil joget-joget lagunya Bon Jovi, atau apapun itu. Oke, soon akan kalian masukin era itu. Jadi saya harap kalian lebih curious, lebih excited belajar robotik di zaman AI ini, dan belajarnya juga harus pakai AI supaya kalian tidak menghafal, tidak ada beban menghafal di dalam pelajaran kalian. Oke, mungkin cukup dari saya sampai di sini. Silahkan lanjut dengan Dava kalau mau latihan pakai uh, Webot atau Rostu. Uh, Mungkin start dari instalasi dulu, Dava ya, untuk ajarin mereka untuk bisa install Rostu, running simple command di ROS ya. Hari ini kan kita belajar robot motion control ya. Uh, itu sangat bergantung dari dimensi robot. Jadi cari robot-robot yang simple dulu yang kalian bisa simulate di Webots, dan apa yang kalian pelajarin hari ini jadi make sense. Oke, silakan dapat. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ke sesi praktiknya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Tunggu sebentar. Oke, udah terlihat ya share screen-nya. Oke, teman-teman silakan dibuka aplikasi Webots-nya di laptop kalian. Kita akan praktik di Webots dengan robot IPAK. Jadi langkah pertama kalian klik file, kemudian klik new, pilih yang new project directory, nah, kalian klik next, kalian bebas namain folder projectnya dan diusahakan directory-nya yang mudah dicari. Ini aku disimpan di folder download. Setelah itu next, kalian add a rectangle arena, kemudian kasih nama word-nya bebas sesuai preferensi kalian, kemudian klik next. Nanti akan muncul file Word yang udah kalian buat. Aku karena udah buat, bisa di sebentar sebentar. Sebentar aku coba tutup dulu rewardnya, kemudian dibuka lagi.
Dava keputus apa enggak? Enggak ya? Enggak, Halo? Pak. Aman, Ya, Pak. semua udah pada install Vbot-nya? Seharusnya sudah ya, Pak. Soalnya kemarin untuk tugasnya itu ya ada menginstal Webots di tugas minggu ke-1. Oke. Nah, lanjut ini kita buka. Nah, kita tutup dulu ininya. Jadi nanti setelah kalian create Word Webots-nya nanti akan muncul ya. Ini rectangle arenanya. Ini bisa kalian atur ukurannya. Ini floor size-nya bisa kecilin, gedein, atur secukupnya. Oke, setelah itu kalau udah kalian bisa tambahin robot ipaknya dengan klik tombol ini, lalu add node. Kalian bisa cari ipak ini, robot ipak, kalian add, dan nanti Kalian bisa ikutin ya langkahnya nah, Dava biar belajar semua ya. nah, ini robot ipaknya. Ya, kalau udah, setelah itu kalian bisa klik file, kemudian klik ini lagi, tambahkan robot controller ini untuk menggerakkan robotnya ya untuk memberi perintah dengan membuat program code-nya. Kita pilih Python dulu untuk di sesi praktiknya dan bebas namain file controller name-nya apa aja. Kemudian klik next. Nanti akan tampil di sebelah layar kanan kalian ini teks editornya ya. Nah, ini berisi code yang nanti kita akan buat. Ini masih bawaan dari Webots-nya. Nanti, nah setelah itu kalian klik save supaya nggak hilang yang robot yang udah kalian tambahin ke ininya ke Word Webots kalian. Setelah itu kalian lihat di sebelah kiri kalian ini ada ipak. Ya, ini ada tree dari Webots-nya. Kalian klik yang ipak, kemudian kalian ke bagian controller. Nah, ini kalian pilih file controller yang udah kalian buat ini. Jangan lupa ya diatur dulu supaya robotnya bisa berjalan. Nah, setelah itu ini bisa dan kita bisa buat code-nya. Jadi untuk yang sesi yang bagian pertama ini kita buat gerakan maju dengan open loop control. Jadi open loop control itu di mana robot akan bergerak maju tanpa memperhatikan kondisi atau lingkungan sekitar. Robot tidak akan menggunakan sensor atau melakukan pengecekan terhadap hambatan di sekitarnya. Oke, kita buat scriptnya di text editornya ini.
pertama kita masukin ini from controller import robot. Aku kirim juga ke chat. Setelah itu masukkan interval waktu dalam simulasi dan kecepatan maksimum motornya, yaitu time step dan max speed. Oke, ini bisa kalian. Setelah itu kita inisialisasi robotnya. Oke, lanjut. Setelah itu atur motor kiri dan kanan dari robot IPAK-nya, yaitu kan apa di robot IPAK itu ada left wheel motor dan right motor. Right wheel motornya untuk menjalankan robotnya. Oke, setelah itu eh, menyeta posisi motor agar bisa berputar tanpa batas. Oke, ini untuk tracking motornya. Ya, robot IPAK yang bergerak maju. Setelah itu kita bisa setel kecepatan motor agar bergerak maju ke depan. Ini. Lalu yang terakhir, loop utama untuk simulasinya. Kita pakai while robot step. Ini di robotnya akan maju terus, akan bergerak maju terus. Nah, setelah itu kalian di text editornya ini kalian pencet ctrl save, ctrl plus S untuk menyimpan code-nya yang udah dibuat ini. Lalu untuk menjalankan simulasinya bisa klik yang ini dan nah robot IPAK-nya akan bergerak maju ke depan kayak tanpa berhenti, jadi dia akan terus jalan ya, sampai nabrak. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin ngulangin simulasinya, bisa kalian klik yang ini, reset simulation, lalu di run lagi. Bisa kalian cepetin juga. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk yang praktik yang pertama menggunakan robot IPAK untuk bergerak maju dengan open loop control. Oke, selanjutnya kita bisa membuat lintasan melingkar. Jadi robot IPAK akan bergerak berputar membentuk lingkaran. Sebentar, ini aku hapus. Oke, caranya. Jadi di yang bagian praktik selanjutnya ini kita akan membuat robotnya bergerak melingkar.
yang mengatur kecepatan motor kiri dan kanan berbeda. Jika roda kanan bergerak lebih cepat dari roda kiri, robot akan bergerak membentuk lintasan melingkar. Ya, sebentar. Oh ya, untuk gerakan maju dengan open loop control tadi, aku mau nunjukin ininya eh, untuk apa membuat promnya untuk ya meminta ChatGPT dengan prompt yang dibuat agar agar bisa agar ChatGPT bisa menunjukkan cara simulasi robot cepak bergerak maju dengan controller open loop. Ini kalian bisa coba ya ini copy promnya kemudian dimasukkan ke ChatGPT. Aku coba tunjukin ini ini enter. Nah, dari ChatGPT akan menghasilkan langkah-langkah untuk membuat robot pipak bergerak maju dengan open loop control. Ini kalian bisa di kalian dikasih code Python-nya, ini bisa kalian copy code, kemudian di paste, ditempel ke text editor di keyboard-nya tadi, juga ada penjelasannya, dan juga bisa ke kalian belum paham dengan ini isi dari code-nya bisa kalian minta. Tolong jelaskan perintah perintah code Python yang ada di atas ini. Menggerakkan robot cepak. Nah, oke, ChatGPT akan berikan jawabannya. Jadi akan menjelaskan tiap baris dari code-nya tadi. Nah, aku ini share ininya, share link GPT-nya ke Zoom chat. Kalian akses. Oke, lanjut ke praktik yang kedua. Kita balik lagi ke Wigots-nya. Oke, jadi kita akan membuat code-nya lagi. Bentar.
Oke, pertama kita import kelas robot dari library bots, yaitu from controller import robot. Oke, masukin ini. Selanjutnya, masukkan time step, yaitu ya interval waktu dalam simulasi yang mengatur seberapa sering robot diperbarui dalam setiap siklus. Kemudian, max speed, yaitu kecepatan maksimum roda. Nah, nilai dari max speed itu radian per detik, di mana 6,28 radian per second sama dengan sekitar 1 putaran penuh 2 pi per detik. Oke, ini. Lanjut, inisialisasi robotnya, membuat objek robot yang merupakan instansiasi dari kelas robot yang memberikan semua fitur dan perangkat yang dimiliki robot, seperti roda, sensor, dan lain-lain. Oke, ini next kita mendapatkan referensi motor kiri dan kanan. Jadi roda, jadi motor dapat menggerakkan roda kiri dan kanan robot. Ini, next, kemudian sama menyetel sebentar. Nextnya kita menyetel posisi motor atau berjalan tanpa berhenti. Angkut ini. Setelah itu mengatur kecepatan motor kiri lebih lambat dari kanan. Nah, kemudian yang terakhir loop utama simulasi. Oke, tunggu sebentar.
Oke, dari code ini kita menginisialisasi robot dengan robot dan tanda kurung, kemudian ada motor untuk memperoleh motor roda kiri dan kanan dengan get device, lalu pengaturan posisi dari motornya disetel tak terbatas, jadi akan bergerak terus-menerus. Kemudian kita atur kecepatannya dan juga utamanya. Yaitu sama seperti tadi kita pencet Ctrl plus F plus S untuk menyimpan codingannya di text editor. Setelah itu kita klik Run Simulation. Nah, robot kita akan bergerak melingkar ya, berputar ke kiri, membentuk sebuah lingkaran. Nah, kalian perhatikan di sini, dia akan berputar terus-menerus. Kita percepat. Ya, nah, kalian coba ya code-nya di pulsa kalian. Nah, robotnya akan berputar terus-menerus. Ya, kalau sudah bisa ini kita pause lagi. Ini bisa kita pause simulasinya, kita save. Nah, ini udah. Oke, kita ini apa? Bisa masukin prompt ke ChatGPT untuk meminta membuat gerakan robot melingkar dengan IPAK dan kodenya Python di bots di untuk prompt-nya bisa kalian masukin seperti ini. Bagus di chat Zoom kalian ke ini lalu bisa masukkan prompt-nya ke ChatGPT. Nah, iya, oke, aku share lagi. Kalian buka. Oke, kita lanjut ke
praktik dibuat yang terakhir. Oke, ini bisa kita hapus lagi. Jadi untuk yang selanjutnya ini, kita akan menggunakan sensor proximity untuk menghentikan robot. Jadi tujuan dari praktik yang terakhir ini memperkenalkan penggunaan sensor proximity pada robot IPAK. Robot akan bergerak maju, namun akan berhenti jika eh, di depannya robot itu terdeteksi ada sebuah objek melalui sensor yang dimiliki oleh IPAK, robot IPAK, sehingga robot akan berhenti seketika dan eh, tidak bergerak. Oke, kita geser dulu posisi robotnya. Nah, ini. Nah, kita bisa tambahkan objek dulu di bosnya. Klik ini, ada dua cara. Bisa juga kalian klik kanan, terus klik add new. Nah, kalian bisa cari wall. Nah, ini ya, wall yang solid, pilih yang ini. Nah, ini emang ini apa? Bawaan dari webotnya segede ini bisa kita atur ukuran size-nya. Bisa kita kecilin seperti ini, terus tinggi tinggi temboknya bisa kita kurangin. Segini cukup. Nah, lanjut kita buat code-nya. Oh ya, jangan lupa kalian save dulu. Oke, seperti ini. Tunggu sebentar. Oke, pertama-tama kita impor kelas robot dari library Webots. Sama langkah-langkahnya. Ini next. Next, buat time step dan max speed-nya untuk menetapkan waktu langkah simulasi dan kecepatan maksimum motornya. Lalu juga menetapkan jumlah langkah penundaan awal dengan delay underscore steps. Ini, ini. Next, inisialisasi motor, yaitu left motor dan right motornya. Ini. Next, kita
inisialisasi sensor proximity-nya dengan proximity sensor that enable time step, yaitu mengaktifkan sensor proximity dengan mengatur waktu sampling sesuai time step, sehingga sensor akan mengirimkan data setiap langkah simulasi. Next, atur posisi motor agar berjalan terus. Lalu aktifkan sensor proximity. Jadi nanti di output di konsolnya ini, nanti di bawah konsol ini nanti akan muncul output sensornya aktif, sensor proximity-nya aktif. Next, jadi keyboards-nya ya ini, oh ya ini ya, sorry, saya belum keubah ke keyboards. Jadi ini kalian buka lagi keyboards-nya, kemudian di add a note-nya ini kalian tambahin wall seperti ini. Kalian atur size-nya yang ini ya. Bentar. Nah, yang ini kan gede banget nih. Kita atur supaya seukuran dengan robot ipaknya. Kita kecilin. Lebarnya, kemudian tingginya, tinggi dari robotnya. Tinggi dari ininya objek temboknya. Sorry. Harusnya ini kecilin. Nah, begini cukup. Nah, ini untuk ngegeser, majuin, itu bisa dikeatasin objeknya ya. Oke, begini. Nah, tadi masukin ininya, code-nya, yang ini belum beres. Yang udah dibuatnya lagi kan ini. Dan kopikan code-nya ke text editor di Webos laptop kalian. Selanjutnya masukin penundaan awal atau delay sebelum menggunakan sensor proximity. Ini. Oke, next-nya loop utama untuk deteksi objek menggunakan sensor. Nah, jika mendeteksi objek, robot akan berhenti. Jika tidak mendeteksi jika sensor di robotnya tidak mendeteksi ada objek di depannya, maka robot akan berjalan terus sampai apa? Akan berjalan terus-menerus sampai eh, melihat ada objek di depannya baru akan berhenti. Kalian masukin ini. Setelah itu kalian Ctrl plus S untuk menyimpan code-nya di text editor. Setelah itu kalian run simulation. Sorry, ya ada yang salah sepertinya. Oh iya, inisialisasi robotnya belum. Sorry.
Nanti code-nya dikasih ke teman-temannya ya. Siapa nanti di share di grup? Oke. Sorry. Nah, robot berhenti ya ketika melihat objek di depannya seperti ini. Kita bisa coba ulang lagi. Kita jauhin. Stop dulu. Robotnya bergerak. Robot berhenti. Kita lanjutin lagi. Nah, seperti ini robot. Ini dari sensornya ya. Sensor di robotnya melihat ada objek di depannya sehingga akan memberikan perintah untuk menghentikan robotnya. Nah, untuk melihat sensornya bisa klik kanan robot tipaknya, kalian klik kiri robot tipaknya, kemudian klik kanan, kemudian pilih show robot window. Oke, aku ganti set ini ya. Nah, jadi ini ya tampilan dari robot tipaknya. Nih ada banyak-banyak sensor di sini. Kemudian ada motor, right motor untuk menggerakkan robot tipaknya. Ini yang PS0 sampai PS7 itu sensornya yang tadi apa melihat objek di depannya itu yang membuat robot tipaknya segera berhenti. Untuk mengaktifkan sensornya bisa kalian klik enable all. Jadi semua sensornya akan aktif. Lalu bisa ke text editornya lagi untuk mengatur sensor-sensornya seperti itu. Jadi setelah dari sesi praktikal ini kalian belajar konsep dasar dari kontrol gerakan robot dimulai dari open loop control, differential control untuk lintasan melingkar dan penggunaan sensor proximity. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan nanti kita bakal ada kuis. Kuisnya itu nanti aku share link kuisnya di grup chat WA. Untuk deadline-nya ya maksimal hari ini selesai soalnya PG. Tapi kalau udah nanti bakal aku infoin di grup untuk kuisnya bisa kalian akses dan segera dikerjakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup kelasnya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan apa apa yang sudah hadir dan menyimak sesi praktik robotika di minggu ketiga ini. Makasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan ketika penyampaian. Terima kasih kalian boleh leave Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minggu Ya, Pak. depan ya. Makasih. Teman-teman boleh leave Zoom-nya ya.